Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM saya 21110101062. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses turunnya wahyu pertama. Proses turunnya wahyu pertama diturunkan kepada Nabi ketika Nabi sedang berkhilwat di Gua Hira pada malam Senin bertepatan dengan bulan Ramadan, tahun 40 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, 6 Agustus 610 Masehi. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Al-Quran, Allah jadikan malam permulaan turun Al-Quran itu malam Al-Qadar, yaitu suatu yang tinggi qadarnya. Hal ini diakui oleh Al-Quran sendiri. Tak ada perselisihan antara para ulama dalam menetapkan bahwa malam mulai Al-Quran diturunkan adalah di bulan Ramadan. Ketetapan ini ditegaskan oleh Al-Quran sendiri. Semua ulama semufakat menetapkan yang demikian, hanya mereka berlainan faham tentang ketentuan tanggalnya. Penetapan ini dapat dilakukan dengan isyarat Al-Quran sendiri. Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi tentang bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketika usai Nabi mendekati 40 tahun, beliau banyak menghabiskan waktunya untuk mengasingkan diri setelah beliau melakukan perenungan dengan waktu yang lama. Beliau banyak merenungi, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tidak terhingga di balik alam dan keadaan kaumnya, dan menyadari bahwa banyak dari kaumnya yang tidak sejalan dengan kebenaran, tepatnya di bulan Ramadan. Allah menghendaki rahmatnya dilimpahkan kepada penduduk bumi dengan memberikan kemuliaan kepada beliau berupa pengangkatan sebagai Nabi dan menurunkan Jibril kepadanya dengan membawa beberapa ayat-ayat Al-Quran. Malaikat Jibril berkata, bacalah. Lalu Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian Malaikat Jibril memegang dan memeluk hingga beliau kehabisan tenaga. Setelah itu dilepaskan sembari berkata, bacalah. Nabi tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu untuk kedua kalinya Malaikat Jibril memegang dan merengkuh hingga Nabi kehabisan tenaga, kemudian melepaskannya secara berkata lagi, bacalah. Lalu Nabi tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian Malaikat Jibril melakukan hal yang sama untuk yang ketiga kalinya, sembari berkata, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan dia, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Rasulullah pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi hati yang bergetar dan menemui Khadijah binti Khuwailid sembari berkata, selimuti, aku selimuti. Beliau pun diselimuti hingga rasa kekuatannya hilang. Beliau berkata kepada Khadijah, apa yang terjadi terhadapku ini? Lalu beliau menceritakan pengalamannya dan berkata, aku amat khawatir terhadap diriku. Khadijah berkata, sekali-kali tidak akan, demi Tuhan, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sungguh engkau adalah penyambung silaturahmi, pemikul beban orang lain yang mendapat kesusahan, pemberi orang papa, penjamu tamu, serta penolong setiap upaya peningkatan kebenaran. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai proses turunnya wahyu pertama. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.